Kisah Damar Wulan episode keempat menjadi pelayan di Istana Minak Jinggo. Jangan lupa di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intrik di Istana Minak Jingga. Setelah perjalanan panjang melewati hutan lebat dan sungai deras, Damar Wulan akhirnya tiba di perbatasan Blambangan. Dari kejauhan, ia bisa melihat Istana Minak Jingga berdiri megah di tengah kota yang ramai. Namun, suasana di sekitar wilayah itu terasa berbeda dari Majapahit. Para prajurit bersenjata patroli dengan ketat, dan penduduknya tampak lebih waspada. Damar Wulan tahu bahwa jika ia ingin menemukan kelemahan Minak Jingga, ia tidak bisa masuk begitu saja sebagai musuh. Ia harus menyusup dan menjadi bagian dari istana itu, menyamar sebagai pelayan istana. Malam itu, Damar Wulan berdiri di dekat gerbang istana, mengamati para pekerja yang keluar masuk. Sebagian besar dari mereka adalah pelayan dan abdi istana yang bekerja untuk Minak Jingga. Saat itu, seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh lewat di dekatnya. Dari percakapan yang terdengar, lelaki itu adalah seorang pelayan istana yang hendak keluar karena sudah terlalu tua untuk bekerja. Damar Wulan melihat kesempatan. Dengan hati-hati, ia mengikuti lelaki tua itu ke sebuah gubuk kecil di luar istana. "Aku sudah terlalu lemah untuk bekerja di istana," keluh lelaki itu saat duduk di depan rumahnya. Damar Wulan mendekatinya dengan sopan. "Pak tua, aku seorang pengembara yang mencari pekerjaan. Apakah mungkin aku menggantikan tempatmu di istana?" Lelaki tua itu menatapnya curiga. Tetapi setelah melihat ketulusan Damar Wulan, ia akhirnya setuju. Malam itu, dengan bantuan lelaki tua itu, Damar Wulan mendapatkan pakaian pelayan dan masuk ke dalam istana Minak Jingga. Minak Jingga, penguasa yang kejam dan ambisius. Istana Blambangan dipenuhi oleh kemewahan, tetapi juga ketegangan. Para prajurit bersenjata berjaga di setiap sudut, dan semua orang tampak berhati-hati dalam bersikap. Di dalam aula utama, Minak Jingga duduk di singgasananya. Besar, gagah, dengan sorot mata tajam penuh keangkuhan. Di depannya, beberapa utusan Majapahit yang tertangkap dibawa ke hadapannya. Majapahit selalu menganggap dirinya lebih besar, tapi sebentar lagi, merekalah yang akan berlutut di bawah kakiku, kata Minak Jinggo dengan suara yang menggema di dalam ruangan. Ia tertawa keras, lalu memberi isyarat kepada prajuritnya untuk membawa pergi tawanan itu. Damar Wulan mengamati dari kejauhan. Minak Jingga bukan hanya kuat, tetapi juga kejam. Namun, ada dua sosok lain yang menarik perhatiannya, Sekar Tanjung dan Wahita. Wanita di sisi Minak Jingga. Di sisi Minak Jingga, duduk dua wanita cantik, Sekar Tanjung dan Wahita. Keduanya adalah selir favorit Minak Jingga, dan tampaknya memiliki pengaruh besar di dalam istana. Damar Wulan teringat perkataan petapa tua di perjalanan. Jawaban itu ada di dalam istana Minak Jingga itu sendiri, dan di tangan dua orang wanita yang paling dekat dengannya. Ia tahu, jika ingin menemukan kelemahan Minak Jingga, ia harus mendekati Sekar Tanjung dan Wahita, mencari cara untuk dekat dengan Wahita. Beberapa hari berlalu, Damar Wulan bekerja sebagai pelayan istana. Ia bertugas membawa makanan ke para prajurit, membersihkan halaman istana, dan mengamati situasi di dalamnya. Suatu hari, ia melihat kesempatan. Wahita sedang berjalan di taman istana, sendirian. Dengan hati-hati, ia mendekat sambil membawa nampan berisi minuman. Saat ia lewat di dekat Wahita, ia dengan sengaja tersandung, membuat minuman itu hampir tumpah ke gaun wanita itu. "Astaga, maafkan saya, Tuan Putri." Damar Wulan buru-buru berlutut, berpura-pura panik. Wahita menatapnya tajam, tetapi kemudian tersenyum kecil. "Kau pelayan baru ya?" "Iya, Tuan Putri," jawab Damar Wulan dengan sopan. Wahita menatapnya lebih lama, lalu berkata, "Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Namamu siapa?" "Nama saya Jaka Lelana, Tuan Putri." Damar Wulan menggunakan nama palsu untuk menyamarkan identitasnya. Wahita tampak tertarik. "Baiklah, Jaka Lelana, mulai sekarang kau akan melayaniku." Hati Damar Wulan berdebar.
Ini awal dari rencananya. Bersambung ke episode 5. Rahasia Menak Jingga terungkap. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.